serta latsar pada Pusat Bank KDO Dilan Angkatan 15. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan review mengenai materi Whole of Government yang disampaikan oleh Bapak Andi Wahyudi. Nah, apa sih WOG ini? Mungkin beberapa orang atau saya ini baru mendengar mengenai WOG. Nah, pada mata diklat ini kami diajarkan mengenai konsep WOG, sejarah WOG, best practice WOG, dan implementasi WOG di negara-negara lain dan juga tentu saja di Indonesia. Nah, kita mulai dari konsep WOG. Nah, WOG ini dapat diartikan sebagai pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaborasi pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Nah, WOG ini adalah pendekatan yang menekankan pada aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang mungkin selama ini masih banyak di dalam lembaga pemerintahan itu sendiri. Nah, kemudian berdasarkan pengertian dari USIP, WOG ini ditekankan pada pengintegrasian untuk mencapai tujuan bersama tadi. WOG juga dipandang sebagai bentuk kerjasama antara seluruh aktor, pemerintah, dan sebaliknya. Jadi inti dari WOG ini adalah kolaborasi atau kerjasama yang terintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, lalu mengapa sih kita harus ber-WOG atau melaksanakan WOG ini? Nah, ini ada dua faktor, yaitu dari faktor eksternal dan internal. Nah, dari faktor eksternal ini dapat terjadi karena meningkatnya tuntutan masyarakat, perkembangan IT, terus tekanan terhadap anggaran pemerintah, munculnya cara-cara baru pemberian layanan, dan luasnya kepakaran dari berbagai institusi. Kemudian dari faktor internal ini adalah karena kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen sumber daya dan juga pertanggungjawaban yang lebih terhadap outcome atau hasil. Nah, lalu apa tujuan dan manfaat mempelajari WOG atau melaksanakan WOG? Yang pertama, menghilangkan kontradiksi dan tensi antar kebijakan. Kemudian, penggunaan sumber daya yang lebih baik, menghasilkan kinerja yang lebih baik, dan menghasilkan pelayanan yang lebih terintegrasi. Nah, berikut ini adalah koordinasi pada siklus kebijakan, di mana ada 8 buah tahapan. Yang pertama, menganalisis masalah, kemudian dilanjutkan dengan analisis kebijakan, analisis instrumen, lalu konsultasi. Nah, Whole of Government ini pada saat koordinasi, kemudian ada implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, lalu mengapa masih ada beberapa yang tidak melaksanakan WOG ini? Ini dapat terjadi karena persoalan koordinasi. Nah, beberapa contoh persoalan koordinasi yaitu redundansi, yaitu dua atau lebih organisasi melaksanakan tugas-tugas yang sama. Kemudian ada lakune, terjadi kekosongan atau tidak ada organisasi yang melaksanakan tugas tertentu. Dan yang ketiga adalah incoherence, yaitu kebijakan-kebijakan dengan klien yang sama memiliki tujuan dan tuntutan yang berbeda. Nah, jadi jika kita ingin menerapkan WOG, intinya adalah saling berkoordinasi. Nah, selanjutnya adalah beberapa kasus di lembaga pemerintahan yang kurang melaksanakan atau tidak melaksanakan WOG ini. Nah, ini adalah contoh pertama pada buruknya koordinasi antara kementerian pada penetapan kenaikan harga bahan bakar minyak. Nah, kasus ini terjadi di tahun 2018. Nah, kemudian contoh lain kasus yang menerapkan WOG ini adalah pada saat sekarang ini, yaitu penanganan COVID-19, di mana
dibentuk Satuan Tugas Penanganan COVID yang terdiri dari beberapa lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Ristek. Nah, lembaga ini bersama-sama menangani masalah COVID-19. Kemudian ini kita dapat lihat sejarah WOG itu sendiri, dimulai pada tahun 1951 di mana PM Churchill UK menerapkan sistem overload minister. Kemudian untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada sejarah WOG berikut ini. Selanjutnya dijelaskan juga tentang best practice dari WOG. Terdapat 4 dimensi. Yang pertama, budaya dan filosofi. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi culture shock dalam dinamika organisasi. Kemudian untuk mendapatkan cara kerja yang baru. Selanjutnya untuk mendapatkan cara kerja yang baru. Selanjutnya dan itu untuk mendesain program dan mendapatkan atau memiliki nilai akuntabilitas dan insentif. Sulitnya menjalankan WOG ini bisa terjadi karena kapasitas sumber daya manusia dan institusi, kemudian nilai dari budaya organisasi, dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Biasanya masih banyak yang menerapkan ego-ego sektoral dari masing-masing individu. Nah, kemudian ini adalah contoh WOG di beberapa negara, di mana di Australia salah satu contoh yang menerapkan WOG ini adalah Centrelink. Kemudian di Kanada ada Great Lakes 2000 dan di Indonesia ada Samsat, dan khususnya di Samarinda sendiri ada PTSP. Nah, WOG dalam pelayanan publik ini bisa dilakukan terhadap beberapa pelayanan seperti pelayanan administrasi, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulasi. Nah, pelayanan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa pola layanan seperti pelayanan tidak fungsional, pelayanan satu atap, pelayanan satu pintu, pelayanan terpusat, dan pelayanan elektronik. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa harus mengikuti atau menerapkan WOG ini? Yaitu tadi karena pada saat ini masih banyak yang departementalisme atau masih meninggikan ego sektornya tadi. Nah, yang ini harusnya diubah menjadi koordinasi, integrasi, interkoneksi, men-sharing tujuannya bersama, dan ini dilakukan semua pada lintas organisasi. Nah, jadi yang dapat disimpulkan adalah pentingnya WOG. Nah, cukup sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat dan semangat.